Lalu saya bertanya lagi, apakah DES-85 menunjukkan bulan dan tahun pengambilan foto? Jawabannya singkat. Katanya ya, jawaban singkatnya ya, sangat besar kemungkinannya begitu. Artinya itu tanggal pada pengambilan foto itu memang bulan Desember 85, 1985 ya, dikata AI. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Apakah kalian berpikir bahwa ini hanya human error? Dengan perbedaan penyebutan di dua hal yang berbeda baik tanggal maupun bulan, sangat kecil kemungkinan ini hanya human error semata. Jika misalnya pernyataan sebelumnya disebut tanggal 5 November, lalu berubah menjadi 5 Oktober, mungkin masih masuk akal untuk disebut kesalahan penyebutan. Tapi perbedaan antara tanggal dan bulan sekaligus, menunjukkan bahwa Ova Emilia secara jelas dan tegas ingin menggeser masa yang disebut masa kelulusan Joko Widodo. Dan ini hanyalah sebagian dari pernyataan Ova Emilia yang mengundang banyak pertanyaan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Jadi bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya dua ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Yang namanya pembimbing akademik itu nggak bisa itu asisten ya. Jadi saya sendiri waktu jadi pembimbing akademik ya sudah jadi dosen full ya. Artinya mengampu mata kuliah. Tidak seperti Pak Kasmujo saat itu. Pak Kasmujo itu masih asisten. Itu pengakuan Pak Kasmujo sendiri ya. Dan yang terakhir itu pada saat diwawancara beliau menolak atau menyangkal ya sudah menjadi pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi ya, nggak sembarangan. Memang banyak keanehan yang saya temukan ya. Ini dengan keterangan Rektor Ova Emilia ini ya. Di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1976 hingga tahun 2000-an, wisuda sarjana dilaksanakan 3 kali setahun, yaitu pada bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan Desember. Artinya jelas, jika lulus pada awal tahun, maka menunggu pada bulan Mei untuk wisudanya. Jika lulus pada pertengahan tahun, maka menunggu pada bulan Agustus untuk wisudanya. Dan jika lulus pada akhir tahun, maka menunggu pada bulan Desember untuk wisudanya. Sistem ini berlaku untuk semua mahasiswa yang lulus. Tidak ada jalur khusus, tidak ada kalender pribadi. Memang benar, sekitar tahun 2000-an UGM kemudian menambah frekuensi wisuda menjadi 4 kali setahun, yaitu pada bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Tapi satu hal tidak boleh dilupakan adalah aturan baru tidak bisa dipakai untuk membenarkan peristiwa yang telah lama terjadi. Tahun 1985 bukan tahun 2000. Sistemnya berbeda.
maka semua penjelasan tentang kelulusan tahun 1985 harus tunduk pada kalender akademik tahun 1985. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNO dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sahabat, dari video yang pertama kita bisa tonton bersama tadi ya, ada perubahan yang disampaikan oleh Rektor UGM terkait dengan kelulusannya atas nama Joko Widodo atau wisudanya. Semula 5 November, lalu kemudian ada perubahan, atau nggak tahu yang mana yang lebih dulu ya, di bulan Oktober atau November ya keterangannya. Yang pasti ada dua keterangan yang berbeda, dan ini tentu untuk publik menimbulkan tanda tanya ya. Memang permasalahan jasa ini harusnya tidak sepelik ini ya. Andai saja gampang saja ya, dibawa ijazah aslinya, diuji ulang saja dengan forensik yang atau lembaga forensik yang independen ya, yang terpercaya gitu ya, itu case close ya. Atau jangan-jangan ini dugaan aja ya, jangan-jangan memang sedang disiapkan ya untuk ijazah yang bisa nanti layak uji ya, entahlah di apa, saya tidak berkompeten untuk menilainya. Yang pasti jadi pelik begini karena apa ya? Karena memang ruwet ya berhubungan dengan Pak Jokowi ini. Tinggal bawa, selesai, uji, ya sudah selesai semua ya. Dan kalau memang ada pidana yang memang dilakukan, tindakan pidana itu benar dilakukan oleh Roy Suryo CS atau RRT, itu ada jalur hukum ya. Ya, susah ya. Tapi ada yang menarik sekali sahabat di sini. Saya tadi mencoba mengamati tentang jadwal atau kalender akademik dari UGM pada era tersebut ya, tahun 80-an. Jadi dijelaskan tahun segitu, dari tahun 76 itu 3 gelombang wisudanya. Ya, untuk yang awal di Mei, kemudian yang pertengahan Agustus, lalu kemudian Desember. Nah, di sini terlihat tahun 85 tidak ada wisuda November ya, tanggal 5 tadi tidak ada. Yang ada adalah bulan Desember, walaupun kemudian setelah tahun 2000 itu dijadikan 4 gelombang katanya ya, gelombang pertama dan terakhir, gelombang terakhir yaitu Desember, tapi itu tahun 2000 ke sini ya. Nanti saya cek juga ya wisudanya istri saya, karena sudah 4 gelombang saat itu. Nah, dari sini saya mencoba, kepenasaran ini saya coba berinteraksi dengan AI, dan saya coba ajukan pertanyaan, sebenarnya Pak Jokowi ini lulusnya tahun berapa gitu ya. Saya coba tanya, kapan sih Jokowi itu diwisuda gitu. Jawaban AI ini seperti ini ya nanti. Jawaban AI itu seperti ini. Joko Widodo, Jokowi diwisuda dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM pada 5 November 1985 setelah menyelesaikan studinya yang dimulai tahun 1980, dan UGM telah memberikan klarifikasi resmi terkait hal ini di tengah polemik ijazah palsu, menunjukkan bahwa ia adalah lulusan resmi yang memiliki dokumen akademik lengkap. Nah, ini kata AI. Oke, tanggal wisudanya 5 November 1985, Fakultasnya Kehutanan, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Statusnya lulusan resmi UGM dengan nomor mahasiswa nih. Nomor mahasiswanya itu 80-4416-KT-1681. Berbeda nih nomor mahasiswanya ini dengan nomor mahasiswa yang tertera pada ijazah dan skripsinya. Di sini lengkap ya nomor ijazah, nomor mahasiswanya. Kan ini aneh juga ya. Dan AI ini kan sebenarnya dia menampilkan informasi dengan salah satunya lah metodenya itu dengan web scraping, crawling, kemudian melakukan pencarian di medsos dan lain sebagainya ya. Jadi berita-berita daring ya, berita-berita yang berseliweran di internet gitu ya, dan lembaga-lembaga resmi tentunya dari UGM, kepolisian dan lain sebagainya dikumpulkan. Jadilah seperti ini. Tapi kenapa di nomor ijazah saja berbeda gitu ya, nggak lengkap ya yang ditunjukkan
pada saat gelar perkara maupun sebelum-sebelumnya yang ditunjukkan oleh Dian Sandi ya. Jadi hanya 2 saja KT dan 1681. Sementara ini lengkap ya, ini lengkap. Nah, karena kepenasaran dengan fotonya ya, saya melihat foto kanan ini ya. Foto kanan coba perhatikan, ini foto wisudanya atas nama Joko Widodo dan kawan-kawan katanya ya. Tapi saya penasaran, saya ingin cek foto ini tuh asli atau AI gitu ya. Mari kita cek sama-sama. Saya coba berinteraksi dengan ChatGPT dan jawabannya adalah kesimpulannya ini dari ChatGPT ya, supaya ringkas saja, bahwa ini bukan AI ya, tidak ada indikasi ini hasil AI ya. Jadi sangat besar kemungkinan ini foto asli lama ya yang bersifat analog. Kalaupun jika ada edit, kemungkinan hanya edit ringan pada atau pasca scan. Nah di foto ini kalau diperhatikan ya, foto ini ada timestamp ya, timestamp coba yang tadi ya. Di timestamp dash 85 kan aneh ya. Wisudanya 5 November, tapi foto wisudanya Desember 85 kemungkinan. Nah, apa ini? Saya tanya lagi ke AI. Ya. Saya tanya lagi ke AI. Oke, saya tanya begini. Apakah tulisan dash dan angka 85 pada sisi kiri itu asli? Nah, jawabannya nih, posisi dan orientasi ya. Vertikal tepi kiri sangat dekat dengan batas foto. Oke, posisi klasik cap tanggal pada foto studio, foto wisuda, foto dokumentasi resmi era 1970 sampai 1990-an. Jadi posisi klasik cap tanggalnya katanya memang seperti itu ya. Bukan posisi umum hasil edit digital. Ya, karena editor biasanya menaruh teks lebih terlihat. Jadi ini kelihatan asli ya kan. Nah, kita ini saja kesimpulan kata AI. Ya, tulisan dash 85 sangat besar kemungkinannya asli ya. Asli di Desember 85 fotonya. Tapi wisudanya kok November ya, kata Bu Opa tadi. Bukan hasil edit digital atau AI. Konsisten dengan cap tanggal foto analog era 1980-an. Ya, jadilah mungkin kata AI ini 90-95% otentik sebagai bagian dari proses cetak foto lama. Jadi yang foto yang tadi itu adalah foto yang otentik ya, autentik. Lalu saya bertanya lagi, apakah dash 85 menunjukkan bulan dan tahun pengambilan foto? Jawabannya singkat. Katanya ya, jawaban singkatnya ya, sangat besar kemungkinannya begitu. Artinya itu tanggal pada pengambilan foto itu memang bulan Desember 85, 1985 ya, dikata AI. Makna umumnya dash 85 adalah Desember 1985. Ini format baku yang dipakai pada cap tanggal kamera analog, mesin cetak foto atau foto lab, stempel dokumentasi resmi. Jadi resmi, ini foto resmi ya. Kalau foto resmi menurut AI ini ya, foto resmi kan berarti kan betul ya, Desember 85. Ada dua kemungkinan teknis katanya ya. Tanggal pengambilan foto, jika cap berasal dari kamera analog dengan kamera dokumentasi resmi. Jadi ini kameranya kamera dokumentasi resmi, kata AI ya. Maka dash 85 foto diambil Desember 1985 ya, kata AI. Dan mana yang lebih mungkin pada foto ini berdasarkan ciri visual, cap kecil di tepi, warna hijau kebiruan pudar, tidak menonjol, format sangat ringkas, lebih condong ke tanggal proses foto, pengambilan atau cetak awal, bukan edit belakangan. Jadi ini bukan editan dan kata AI Desember 1985. Nah, jadi ada keanehan ya di situ ya. Saya berpikir mungkin ini luput juga dari perhatian publik ya. Foto yang wisuda yang beredar selama ini itu ada timestampnya ya di samping kiri itu ya, dekat dengan batas kertas
-85. Nah, ini menunjukkan, kata AI ini menunjukkan bahwa foto itu diambil bulan Desember 1985. Nah, kecurigaan publik ya, atau kepenasaran lah tepatnya, kepenasaranan publik itu muncul karena banyak dugaan bahwa foto di situ bukan foto atas nama Pak Jokowi Presiden. Ya, saya tidak tahu. Tidak mirip katanya ya, tidak mirip. Nah, foto siapakah itu? Kita nggak tahu ya. Apakah betul itu memang fotonya atas nama Pak Jokowi yang presiden atau bukan? Tentu tidak, kita tidak berhak untuk menyimpulkan. Silahkan saja dinilai apakah kejanggalan ini reasonable gitu ya. Apakah kejanggalan ini hanya kebetulan saja ya? Hanya kebetulan saja, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga akal waras. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.